Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau Pendidikan Al-Quran pada pertemuan yang ke-6, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban menutup aurat menurut surah Al-Ahzab ayat 59. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita akan berdoa semoga apa yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini dapat menjadi lebih berkah dan dapat kalian pahami. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa ini kalian dapat lebih paham dan insyaallah nanti kalian akan mengamalkan apa yang Bapak ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas surah Al-Ahzab ya. Di sini terdapat satu ayat surah Al-Ahzab ayat 59. Mari kita dengarkan pembacaan surah Al-Ahzab yang akan Bapak contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Seperti biasa kita akan membahas tentang tajwid dari surah ini ya. Kalian lihat yang kalian pelajari pada semester sebelumnya dan pada semester ini tajwid yang sudah kita pahami yaitu tentang hukum alif lam, hukum qalqalah, dan hukum nun mati dan tanwin. Nah, kita di sini akan membahas hukum nun mati dan tanwin maupun alif lam yang ada pada ayat ini. Nah, ya ayuhan nabi ya. Di sini kalian lihat an-nabi. Nah, an-nabi di sini ada terdapat alif lam ya. Di mana alif lam ini bertemu dengan huruf nun. Maka ini huruf alif lam apa? Nunnya memakai tasydid. Maka ini disebut dengan syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Saat alif lam syamsiyah maka dileburkan, L-nya enggak kedengaran lagi. Ya ayyuhan nabi. Karena nunnya bertasydid maka ini diguna musyaddahkan, didengungkan sampai 3 harokat. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Nah, di sini ada alif lam lagi, kita lihat. Nisa'il mu'minin. Alif lamnya memakai sukun dan dia bertemu huruf ma. Ini disebut dengan alif lam. Beda lagi nih, alif lam qamariyah. Di mana alif lam qamariyah ini L-nya kedengaran, sedangkan syamsiyah L-nya enggak kedengaran lagi, dileburkan. Jadi membacanya wanisa'il mu'minin, il sambung ke L saja. Yudanin. Nah, di sini ada huruf apa ini? Lihat, ndak. Baju di toko, bajada toko. Ini namanya huruf qalqalah. Tapi qalqalah apa? Qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro? Karena masih di tengah surah atau tengah ayat. Jadi qalqalah pantulannya kecil tapi tetap terdengar. Yudnina, yud. Pantulannya ke yud, yud, yudnina. Kemudian turun lagi
alaihinna min jalabihin. Ada an, in, un atau nun mati. Ada nun mati bertemu huruf ja, jim. Ini hukumnya ja ini huruf daripada huruf ikhfa. Jadi hukumnya adalah ikhfa ya. Min jalabibihin. Jadi cara membacanya ini diengkan, disama-samarkan dan dipanjangkan 3 harakat. Alaihinna min jalabibihin. Dzalika. Kemudian lanjut adna. Nah, kayak tadi da ini adalah huruf qalqalah. Seperti tadi qalqalah sukro. Pantulannya kecil. Dzalika adna. Ad terpantulkan. Kemudian sampingnya ayyurafna. Ada an, in, un atau nun mati. Ada nun mati bertemu huruf ya. Kalian ingat ya itu dalam hukum nun mati dan tanwin huruf idgham biguna. Ya. Jadi ini idgham biguna. Ya, untuk yang ini an bertemu ya, nun bertemu ya, ini namanya idgham biguna. Fala yu'din wa kana Allahu. Nah, ini yang sebelumnya juga kita pelajari sudah pada kelas 1. Ada lafaz Allah. Allah ini mengandung hukum lam jalalah. Ya. Kalian lihat sebelum kata Allah berbaris apa namanya? Berbaris fathah, berbaris di atas. Maka ini adalah mengandung hukum lam ya. Lam apa? Tafkhim atau tarkik untuk lafaz Allah. Hukumnya tafkhim. Ada yang juga menyebut tafkhim ini dengan taglis, sama ya. Lam tafkhim atau lam taglis dipertebalkan. Wa kana Allah, Allahnya dipertebalkan. Wa kana Allah, wa kana Allah, wa kana Allah. Allah, Allah terdengar, bukan kecuali seandainya barisnya di bawah, maka jadi tarkik. Wa kani misalnya, wa kanillahi, enggak disebut Allah lagi tapi lillahi. Kemudian ghafurur rahim. Ada an, in, un atau nun mati. Ada an ya. Ya. An ini tanwin. Baris 2 di atas. Bertemu huruf ro. Kalau ro, kalian ingat dalam hukum nun mati dan tanwin pada pelajaran sebelumnya, ro itu adalah idgham bila guna. Nah, saat adanya idgham bila guna, itu artinya idgham artinya belaburkan. N-nya hilang, tetapi dimasukkan ke huruf ro. Ghafurur, bukan ghafuron lagi, tapi ghafurur. Tetapi karena bila gunah artinya tidak panjang, enggak sampai 3 harokat, jadi pendek aja. Ghafurur rahim. Ghafurur masuk ke huruf ro tetapi enggak panjang. Ya, enggak ada panjang-panjangan sampai ke 3 harokat. Nah, mungkin itu terjawab kita pada kali ini. Bisa kalian catat di buku kalian. Nah, di sini ada terjemahan. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka, dan dada dalam tafsir lain. Nah, jadi kita mendapatkan surah Al-Ahzab ayat 59. Di sini, hai Nabi, ada diperintah ayat ini memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada istri-istrimu, istri Rasul ya. Pasti istri Rasul ini taat ya. Kemudian anak-anak perempuan Rasul dan istri-istri orang mukmin. Berarti perempuan-perempuan kita sebagai orang umum juga diberlakukan, termasuk perempuan-perempuan yang ada di umat mukmin atau umat Islam. Mereka diperintahkan untuk mengulurkan jilbabnya, memanjangkan jilbabnya sampai ke seluruh tubuh. Inilah kewajiban menutup aurat dalam memakai jilbab. Bagaimana penjelasannya? Kita disimak berikut penjelasan. Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Jika mereka melakukan hal itu, mereka akan dikenal sebagai orang mukmin yang merdeka.
Jadi perbandingan ya antara orang yang memakai pakaian yang terbuka, tidak menutup aurat, ya, maka mereka akan lebih cenderung akan diganggu lelaki-lelaki lain, ya, akan diganggu, digoda dan lain-lain. Tapi kalau misalnya orang memakai jilbab, maka dia akan lebih terhormat dan dia lebih dikenal orang yang merdeka, orang yang terlindungi, bukan budak perempuan. Jadi zaman dulu kalau orang kada berjilbab itu samalah budak perempuan. Artinya saking miskinnya kada baju lagi orangnya, sehingga disebut seorang budak. Bahkan buat beli kerudung saja nggak mampu, sehingga dia cenderung untuk digoda oleh orang lain. As-Sadi mengatakan ada sebagian orang-orang fasik apabila malam tiba, mereka menuju jalan-jalan di mana para wanita keluar untuk menunaikan hajatnya. Orang-orang fasik itu sengaja melihat wanita yang lewat. Jika mereka melihat wanita yang menggunakan jilbab, maka mereka akan mengatakan ia adalah wanita yang merdeka. Artinya dia itu terlindungi, ya, sehingga mereka menahan diri dan tidak mengganggunya. Dan jika mereka melihat wanita yang tidak menggunakan jilbab, maka mereka mengatakan bahwa wanita itu adalah budak mereka, lalu mereka mengganggu. Nah, jadi lebih itu sudah terbukti sampai ke zaman sekarang ya. Kalau ada perempuan berjilbab terhormat, menutup badannya benar-benar tertutup sesuai dengan aturan Islam, maka orang akan segan untuk mengganggunya, menggodanya dan lain-lain. Maka dia akan terlindungi. Tapi kalau memang dia memakai baju yang ketat, tidak menutup aurat, bahkan tidak memakai jilbab, maka lelaki-lelaki lain akan mengganggunya. Dan ini juga diperintahkan dalam Islam. Kita ingin melindungi para wanita muslim agar dia terlindungi dari gangguan-gangguan lelaki yang berniat kotor, berniat buruk. Maka kita diperintahkan sebagai umat Islam memakailah pakaian. Jangan membuat pakaian yang menggoda lelaki sehingga yang akhirnya berbuat nasib buruk bagi kalian perempuan. Islam sangat melindungi para wanita umat Islam, yang dimana dengan memakaikan kerudung atau jilbab, maka insya Allah wanita itu akan terlindungi. Nah, mungkin itu penjelasan dari Bapak. Jadi pesan Bapak kepada kalian sebagai insya Allah nanti sebagai anak perempuan ya, ini kalian masih status anak perempuan atau bahkan nanti kalau sudah jadi istri seorang, maka jangan sampai kalian tidak menutup aurat. Gunakanlah jilbab kalian, bahkan jilbab yang panjang menutup. Dalam Ibnu Katsir katanya jilbab seperti baju kurung yang lapang, yang besar, yang dapat menutup kepala, ya, muka dan dada. Jadi paling tidak sampai ke daerah bawah sini kerudungnya, sehingga menutup dada kalian. Itulah yang disebut dengan jilbab. Nah, pesan Bapak, gunakanlah pakaian yang terhormat, gunakanlah pakaian menandakan kalian itu merdeka. Sehingga dengan ini kalian pertama insya Allah, artinya kalian mengamalkan Quran surah ini Al-Ahzab ayat 59, yang dimana Allah memerintahkan kepada Nabi untuk kepada istri-istri mereka, anak-anak mereka, dan para seluruh umat muslim wanita, kita berarti kita sudah mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah untuk memakai jilbab. Gunakanlah pakaian jilbab yang menutup aurat, insyaallah hidup-hidup kalian akan berkah, dan insyaallah kalian akan terjauhi dari perbuatan zina. Karena dalam ayat Al-Quran bukan hanya melaksanakan zina itu haram, tetapi mendekatinya saja. Wala taqrabuz zina, dan jangan dekatilah kamu kepada perbuatan zina. Yang dimana memakai pakaian yang ketat, memakai pakaian seksi, itu artinya menandakan kalian mulai mendekati kepada ke arah zina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Silakan kalian kerjakan tugas di samping ini. Kalian tulis di buku tulis, kemudian foto dan kirim pada deskripsi pada video ini. Jangan lupa kalian komen nama, kelas, dan sebut kata hadir untuk menandakan kalian hadir pada pertemuan kali ini. Itu saja dari Bapak, salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.